Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian penjualan konsinyasi? Konsinyasi merupakan penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian penjualan konsinyasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Yunus dan Harmanto 2014. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain untuk dijualkan dengan imbalan komisi tertentu. Yang kedua menurut Maria 2011. Konsinyasi adalah keadaan di mana pihak yang memiliki barang menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan dengan perjanjian tertentu. Yang ketiga ada Yendrawati 2008. Menurutnya konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi. Pertama, pengamanat atau konsignor, yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan. Yang kedua, komisioner atau konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat untuk dijualkan. Yang ketiga, konsinyasi keluar atau consignment out, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Yang keempat, konsinyasi masuk atau consignment in, yaitu rekening yang digunakan komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang pemilik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Apa aja sih karakteristik penjualan konsinyasi? Menurut Yunus dan Harmanto, karakteristik transaksi konsinyasi adalah sebagai berikut. 1. Karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner atau konsigne. Kedua, pihak pengamanat atau konsignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat koksine atau komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketiga, pihak penerima barang dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Administrasi yang tertib harus diselenggarakan sampai dengan saat ia berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, teman-teman, siapa aja sih yang terlibat dalam penjualan konsinyasi? Pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi adalah 1. Pengamanat atau konsignor adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan tetap mencatat barang yang dititipkan sebagai persediaan selama barang yang dititipkan belum terjual atau menunggu laporan dari komisioner. Kedua, komisioner atau konsigne adalah pihak yang menerima titipan barang. Seperti apa sih kriteria penjualan konsinyasi? Kriteria transaksi penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal hak milik atas barang masih berada pada pengamanat, barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner atau konsigne. Kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Apa itu prinsip perjanjian konsinyasi? Perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Pada transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat kepada konsigna atau lazim juga disebut komisioner. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Halim 2015 sebagai berikut. A. Pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang komisi yang ada di konsigna tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai persediaannya. Yang B. Pengiriman barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan. Yang C. Pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsigna harus diperhitungkan.
Yang D. Semua beban yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi atau komisi sejak saat pengiriman sebagai dengan terjual menjadi tanggung jawab pihak konsigne. Konsigne dalam batas tertentu wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. 4. Perjanjian penjualan konsinyasi. Menurut Ratna Ningsih, kontrak perjanjian dalam transaksi penjualan konsinyasi antara lain berisi mengenai 1. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamanat. Biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam proses penjualan konsinyasi akan digantikan oleh pengamanat. Kedua, perhitungan komisi untuk komisioner, dihitung besar komisi yang akan diperoleh komisioner akan diperhitungkan oleh pengamanat. Ketiga, waktu pembayaran komisi hak pengamanat dan komisioner akan menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak komisioner. Keempat, tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang pihak pengamanat dan komisioner akan menentukan tanggung jawab penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada pihak komisioner. Kerugian atas piutang ini akan ditanggung oleh pihak komisioner. Dan saksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran barang-barang konsinyasi yang akan dikirim kepada komisioner. Kelima, syarat penjualan kepada pelanggan. Persyaratan yang diberi oleh pengamanat atas penjualan barang yang akan dilakukan oleh komisioner dilakukan secara tunai. Keenam, frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Apa sih kelebihan penjualan konsinyasi? Di sini dibagi dua, yaitu pertama bagi pemilik produk atau konsignor, A. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. B. Menghemat sumber daya manusia dan biaya pelayanan. Yang C. Fokus terhadap produk. Dan kedua bagi penjual, penyalur atau konsigne sebagai berikut. Yang A. Dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Yang B. Risiko kecil. Dan C. Display produk bertambah. Selanjutnya ini ada kelemahan penjualan konsinyasi, yaitu pertama, bagi pemilik produk atau konsignor, yaitu resiko kerugian, promosi tidak sesuai, uang tidak dapat langsung diterima. Yang kedua, bagi penjual atau konsigne, yang pertama tidak memiliki resiko bagi penjual, dan yang terakhir produk yang dijual bukan produk sendiri. Apa itu keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner? Menurut Yunus dan Hartono 2013, alasan bagi pengamat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi antara lain sebagai berikut. A. Pihak konsigne dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang. B. Risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. C. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pihak pengamat. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ratna Ningsih 2002, keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner adalah A. Menghindari risiko kerugian atas kepemilikan barang, yaitu barang yang tidak terjual atau menjadi using atau kuno, rusak dan menurun harga jualnya dapat dikembalikan kepada pengamanat. B. Kebutuhan modal kerja yang lebih kecil. Komisioner tidak berutang dan tidak melakukan pembayaran atas barang sampai barang tersebut terjual. Jadi, modal yang dibutuhkan komisioner akan lebih kecil apabila barang dagang tersebut diperoleh dengan konsinyasi. Apa itu hak dan kewajiban komisioner? Hak komisioner biasanya dicantumkan dalam perjanjian konsinyasi yang dibuat secara tertulis antara lain A. Mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang telah dijual. B. Mendapatkan pergantian atas beban yang telah dikeluarkan sehubung dengan penjualan barang konsinyasi. Yang C. Dalam batas-batas tertentu biasanya komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. Yang D. Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan. Dan di sini ada pun kewajiban komisioner yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian konsinyasi yang dibuat secara tertulis antara lain A. Melindungi barang yang diterima dari pengamanatnya. B. Menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat. Yang C. Memberikan laporan perhitungan penjualan. Yang D. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang milik pengamanatnya sesuai dengan ketentuan perjanjian.